Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau datang hampiri tata Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita menyerahkan sepenuhnya ibadah kita pada sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini Tuhan boleh memimpin kami, melindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami kembali mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam worship at home pada saat sore hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama-sama saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab hidup kita hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bila saat ini hati kita benar-benar sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sebab semua karena oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
hidup kami hanya oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan lebih lagi bahwa Engkau ajaib, Engkau hebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, sore hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita untuk-Mu, kami mau bersorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan sebab kasih setianya tiada berkesudahan. Amin. Amin. Yesus Raja segala raja. Ku pakai
Tuhan yang senantiasa kita puji di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia sumber segalanya. Yang kita butuhkan saat ini hanya Tuhan kita. Mari bersama-sama saat ini kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, yang menerima firman, yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Bahkan biarlah kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan, Kaulah segalanya ya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan,
Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan isi hatimu. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, kami menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kami menyerahkan telinga pendengaran kami menyerahkan hati kami. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang siap untuk kami terima kebenaran itu. Dan kami mempercayakan hidup ini seutuhnya hanya kepada Tuhan. Yang percaya dan siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kalau ada istilah gini ya, manusia itu gudangnya lupa, betul ya. Makanya tiap-tiap kali kita ini harus diingatkan. Hari ini kita mau belajar, saya dan saudara belajar bersama-sama tentang janji Tuhan yang harus kita tahu. Supaya apa? Supaya kita tetap percaya. Kita menanti apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan kita tahu bahwa kalau sekali Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Seringkali yang lupa itu siapa? Kita sebagai manusia. Kita mulai lari keluar dari rencana Tuhan karena kita pikir Tuhan sudah lupa akan janjinya. Tetapi hari ini kita mau belajar, saya dan saudara kita semua, baik yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, kita harus ingat bahwa janji Tuhan itu harus kita nantikan. Yang pertama yaitu bahwa di dalam Yosua 1 ayat ke-7 mulai, Yosua 1 ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, janji Tuhan atas kita anak-anak tebusannya, anak-anak yang sudah sangat disayang oleh Tuhan, yaitu Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Jadi janji Tuhan yang pertama yang perlu kita ingat, kita tidak pernah sendiri. Karena ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Tadi kita baca di ayat-ayat yang 7, 8 dan yang 9 dikatakan di sini kita harus bertindak hati-hati. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita harus memperkatakan Taurat itu, yaitu firman Tuhan itu setiap hari, bukan cuma hari Minggu pada waktu ibadah atau hari Rebo saja kita memperkatakan Taurat itu, memperkatakan firman Tuhan, tetapi siang dan malam setiap hari kita renungkan firman itu dan kita lakukan di dalam hidup keseharian kita. Maka tadi kita sudah katakan di sini, ayat yang ke-9 dikatakan di sini, Tuhan Allah kita akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena apa? Karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini apapun keadaan yang sedang terjadi, jangan tawar hati, jangan kecut, tetapi percayalah ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Kemanapun kita pergi, asal apa? Kita hidup tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, kita mau belajar memperkatakan firman itu setiap hari. Kalau hari ini keadaan sedang, mungkin kita yang sakit, kita ngomong, hari ini aku lemes. Jadilah seperti yang kita ucap. Tetapi kalau kita yang sedang sakit hari-hari ini, kita flu atau Tuhan mungkin dokter sudah mendiagnosa kita sakit apa, kita mau katakan, bukan sakitnya yang kita katakan, tetapi kuasa Tuhan yang besar yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Keadaan mungkin toko, mungkin kita yang bekerja,
kita rasa kok jadi sepi seperti ini, kita mau katakan, bukan perkataan yang negatif, balik lagi, memperkatakan perkataan firman itu, Taurat itu siang dan malam. Apapun keadaan kita, hari ini kondisi tidak baik, kita mau katakan hari ini kondisiku baik, hari ini keuanganku baik, hari ini situasi baik, hari ini anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Ucap itu dan dikatakan, kalau kita memperkatakan itu, maka keberhasilan dan keberuntungan yang akan jadi bagian saya dan saudara. Yang kedua, janji Tuhan atas kita anak-anak yang dikasihinya, yaitu Dia melindungi saya dan saudara. Tadi yang pertama, Dia ada bersama saya dan saudara dalam situasi apapun juga. Yang kedua, Tuhan melindungi setiap kita anak-anaknya. Mazmur 34 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Yang kedua, Tuhan itu melindungi. Dia melindungi siapa? Dia melindungi kita. Pada waktu Daud pura-pura tidak waras, di dalam judul berikutnya di sini, dia mengalami banyak perkara yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sampai dikatakan di situ, dia ngiler, netes-netes, tapi dia tahu. Dia fokusnya bukan pada apa yang sedang dia alami, tetapi dia katakan, Tuhan lebih besar dari semua yang sedang dia alami. Pada waktu dia dikejar-kejar dalam ketakutannya, dia sampai tidak bisa berpikir apa-apa, sampai dia berlaku hal yang di luar keterbatasan manusia, yaitu dia pura-pura tidak waras. Berarti jadi seperti orang gila. Tetapi di sini dikatakan, ayat yang ke-9, kita harus mengecap. Saudara, kita semua setiap hari makan ya, dikecap, dinikmati. Kalau oleh ahli gizi ya, ini dokter gigi juga katakan kita harus mengecap berapa kali itu, kita pernah belajar kan di sekolah, kecap makanan jangan terburu-buru. Nah, dikatakan di sini kita harus mengecap kebaikan Tuhan dan melihatnya ya. Jadi dikecap dulu lalu dilihat, dinikmati. Dan pada waktu kita mengecap dan menikmati kebaikan Tuhan, dikatakan di sini kita akan berbahagia karena kita apa? Kita berlindung kepada satu benteng yang kuat, yaitu perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita tidak berlari cari tempat perlindungan yang lain, tetapi kita cari kepada Tuhan, sumber perlindungan yang sejati. Dikatakan di sini kita harus berbahagia kalau kita berlindungnya kepada Tuhan. Tadi saya melayani perjamuan suci ke salah seorang jemaat, lalu katakan ayo beribadah, masih bisa jalan kemana-mana, masih bisa naik becak, juga berkunjung ke rumah saudara-saudara yang ada di sekitar Pasirian. Lalu, loh aku ini mantep melok Tuhan gitu. Lalu saya katakan, Ci, bukan ucapan kita yang menunjukkan bahwa kita cinta Tuhan. Kalau semua orang bisa, siapa yang cinta Tuhan, semua akan katakan, aku cinta. Tetapi pada waktu Tuhan minta, tunjukkan rasa bukti cintamu. Lalu saya katakan, ada banyak jemaat di gereja kita. Dia dengan keadaan tubuh yang tidak sempurna, bahkan keadaan kondisi tubuh fisik yang tidak sempurna. Ada yang sakit stroke, ada yang kakinya habis diamputasi, tapi mereka beribadah kepada Tuhan. Iya aku diceritani, jare ono sing loro barang iku dulurku. Saya katakan iya, cari Tuhan. Jangan janji kepada saya, karena Dialah tempat perlindungan kita. Kita akan berbahagia kalau kita tahu, mengecap, menikmati bagaimana kebaikan Tuhan itu berlaku atas hidup saya dan saudara.
Awalnya Taji ini dia marah dan emosi waktu saya katakan, tapi saya katakan, ayo. Aku susah, do ono wong sing ngerti aku, saya katakan. Memang tidak akan pernah ada orang yang mengerti setiap kita, karena setiap kita sudah punya masalah dan pergumulannya masing-masing. Tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup melakukan semua perkara di luar pemikiran kita yang terbatas. Dan kita harus berlindung kepada siapa? Berlindunglah kepada Tuhan. Dan kita harus berlari kepada Dia, karena Dialah sumber kekuatan saya dan saudara. Ini yang kedua, Dia Tuhan yang melindungi saya dan saudara. Yang ketiga, Tuhan itu juga menguatkan setiap kita anak-anaknya. Situasi sekarang mungkin kita mulai rasa, tadi ya saya berkunjung kepada jemaat, aku susah do ono sing ngrasakno. Saya katakan semua orang susah. Dan semua juga bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Tetapi tidak ada di antara mereka yang merasa bahwa aku bisa menyelesaikannya sendiri, betul? Kita perlu Tuhan. Dan hari ini kita belajar yang ketiga, bahwa janji Tuhan itu Dia akan menguatkan saya dan saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah berjanji, ndak usah takut, karena aku akan beserta engkau. Beserta itu apa? Selalu ada. Kita jalan ke kanan, Dia ada beserta dengan saya. Kita jalan ke kiri, Dia ada bersama dengan saya. Jangan bimbang, dikatakan, ndak usah ragu, ndak usah bimbang, ndak usah takut. Karena Tuhan, pencipta langit dan bumi itu loh Allah kita. Dikatakan Tuhan yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong setiap kita. Tuhan juga yang akan memegang setiap kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan yang dahsyat loh berjanji kepada saya dan saudara, masa kita tidak percaya? Kepada janji seseorang aja kita nanti yo, waktu mungkin kita perlu, lalu kita datang, kesuk ayo teko yo, tak kei gitu ya. Kita datang, orangnya lupa. Lah, Tuhan yang tidak pernah lupakan janjinya loh, kita meragukannya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, tidak usah ragu, karena Tuhan itu yang menguatkan saya dan saudara, dan Dia berjanji Dia akan memegang tangan saya dan saudara. Karena apa? Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini Israel yang sejati, kita pernah belajar. Kita ini tebusan Tuhan, dan Dia sebut kita ini adalah hamba Tuhan, bukan hamba yang satunya. Oleh sebab itu biarlah kita juga pegang janji Tuhan. Kalau Dia pegang tangan kita dengan tangan kanannya, gandolo. Ada lagu gandol Gusti, ya kan? Gandol Gusti, ya kita disuruh gandol. Karena apa? Tuhan yang akan pegang kita, apapun keadaan kita. Kita harus seberangi lautan pergumulan masalah kita. Kita harus seberangi keadaan mungkin jalan yang licin menuju pada jurang kebinasaan. Kalau kita pegang tangan Tuhan, Dia yang akan membawa saya dan saudara kepada kemenangan. Jangan takut. Ini bukan janji saya, tetapi Alkitab menjamin saya dan saudara harus percaya kepada janjinya. Yang keempat, Tuhan itu Dia berjanji menjawab doa-doa saya dan saudara. Markus 11 ayat yang ke-23. Markus 11 ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu juga akan terjadi. Nah, ini dikatakan kita ngomong yang tidak mungkin, tetapi dikatakan di sini asal tidak bimbang. Ini berbicara tentang
iman kita. Seringkali kalau kita diomong berdoa wis doa ta, iya lek dijawab. Nah, ini sesuatu yang salah. Kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang menjawab doa. Karena apa? Dia sendiri berjanji. Kata Tuhan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung bisa berbicara tentang masalah, tentang sakit penyakit, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kita omong beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Percaya itu apa? Yakin bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Karena apa? Kita meyakini, kita mengimani. Makanya kita harus belajar, ibu-ibu kebanyakan ya. Kalau kita marah, kita emosi kepada anak, kita ucapkan hal-hal yang negatif. Sekarang dirubah. Kalau kita ucapkan hal negatif itu akan terjadi, mending ucap yang positif. Karena itu juga akan terjadi. Nah, kalau kita dipilih, disuruh milih, ucap yang negatif atau positif, ucap aja yang positif untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan masa depan kita, untuk kebaikan mungkin keluarga kita, untuk kebaikan kesehatan kita. Kita ucap yang positif karena dikatakan di sini Tuhan menjawab doa. Apa yang kita ucap itu adalah doa. Makanya ucapkan yang positif. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang penting apa? Yakin. Ada iman, ada percaya, ada keyakinan yang sungguh bahwa dikatakan di sini kita berdoa itu terjadi. Ya. Jadi mari kita belajar. Hari-hari ini ada banyak jemaat yang mungkin mengalami masalah ekonomi, kesehatan, sekolah, pendidikan, hubungan-hubungan. Mari kita mau katakan, ucap kepada sakit itu, ucap kepada masalah itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Maka pada waktu kita ucap itu, Tuhan nyatakan, asal percaya, maka gunung masalah, gunung sakit penyakit itu akan pindah dari kehidupan saya dan saudara. Dan dijadikan, dikatakan di sini, kita akan terima apa yang kita doakan, itu jadi bagian saya dan saudara. Yang kelima, Tuhan itu berjanji juga memimpin. Nah, jadi jangan merasa ada yang aku ndak ono koncone, aku melaku dewek. Tidak. Tuhan sendiri yang memimpin saya dan saudara. Dan sampai hari ini kalau kita masih ada, itu karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau kita ngomong, aku rasa Tuhan tidak mimpin, karena kita tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau kita tahu kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kapan waktunya? Tiap-tiap kali. Sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita, datang hampiri Dia. Serahkan semuanya. Bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan memimpin dan menolong saya dan saudara. Tadi saya chat dengan anak saya, lalu saya tanya gimana? Masih ada revisi hari ini atau sudah goal? Masih. Lalu saya katakan, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita andalkan kepintaran kita sendiri, kita tidak bisa. Tetapi pada waktu engkau angkat tangan, engkau serahkan kepada Tuhan, Dia yang memberikan hikmat dan kemampuan bagimu, maka semuanya akan selesai tepat pada waktunya Tuhan. Saudara, belajar kita serahkan hidup ini
Kapan? Setiap waktu. Kalau tadi kita sudah belajar memperkatakan perkataan Taurat itu kapan? Hari Rebo, hari Minggu, atau waktu-waktu komsel? Tidak. Setiap hari. Dan kalau kita mau berserah Tuhan supaya memimpin hidup saya dan saudara, kapan? Setiap hari serahkan hidup. Maka Tuhan yang akan memimpin hidupmu dan hidupku. Kalau kita tidak mau tergilas dengan situasi dan keadaan yang ada, mari andalkan Tuhan. Mungkin kita ngomong, seiso aku. Mungkin kita bisa bertahan sehari, 2 hari. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau Tuhan menyediakan, Dia memimpin saya dan saudara, Dia juga pasti akan menolong saya dan saudara. Ayat yang ke-21 dari Yesaya 30. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau ke kiri. Pasti ada pimpinan Tuhan. Kemanapun kita pergi, karena apa? Karena kita berserah hidup ini kepada Tuhan. Kadang kita mikir ya, opo iyo ya, kalau kita berserah Tuhan masih berbicara, masih sampai hari ini tahun 2025. Tadi saya di-chat seorang rekan, minta tolong hari ini ada Zoom, boleh Kak Terry mimpin? Saya dari awal saya katakan hari ini takutnya ada keterlambatan yo, jadi ndak iso aku. Mungkin diserahkan ke yang lain. Oh enggak apa-apa, wes nanti menyusul saja. Saudara, Tuhan bisa berbicara dengan caranya yang ajaib. Saya katakan kepada rekan-rekan di sini karena tadi ada kendala beberapa waktu. Dia bisa berbicara kepada saya dan saudara dengan caranya di luar pemikiran kita yang terbatas. Makanya kita latih kepekaan untuk kita dengar suara Tuhan. Jadi dikatakan di sini Dia yang akan berkata di belakang kita, ini jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan, entah kamu ke kiri. Kalau kita melok Tuhan, nurut apa kata Tuhan, enak. Yang terakhir, janji Tuhan yang harus kita tahu dan kita ingat lagi hari-hari ini. Dia beri damai sejahtera. Seringkali kita dengar ya, ada toko damai sejahtera, tapi kalau kita mau beli damai sejahtera enggak ada, yang dijual sembako. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan itu beri damai sejahtera bagi saya dan saudara. Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kita dengar? Dengar kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita pelajari? Pelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kita terima hari-hari ini? Terima berita yang baik. Dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu kita lihat itu, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hari-hari tertentu, bukan pada waktu hari Sabat saja, tetapi setiap hari, siang dan malam, perkatakan Taurat itu, perkatakan firman itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan ada bersama dengan saya dan saudara. Jadi hari ini kita belajar supaya kita kembali diingatkan, refresh, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Dia melindungi saya dan saudara. Dia juga memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Dia menjawab doa-doa saya dan saudara. Tuhan juga memimpin setiap langkah saya dan saudara. Dan yang terutama, hari-hari ini orang mulai cari sumber damai sejahtera di TV, tidak dapat. Di mana? Dapatnya hanya pada waktu kita datang kepada Tuhan. Biarlah Dia sumber damai sejahtera. Hari ini juga damai sejahteranya tinggal di hati saya dan saudara. Mari kita berdoa.
Bapak, hamba selesai menyampaikan apa yang harus hamba share pada sore hari ini. Biar setiap kami boleh kembali ingat betapa sayangnya Engkau kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau melindungi kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menjawab doa-doa kami. Bahkan Engkau sendiri yang memimpin setiap langkah kami kemanapun kami pergi. Dan kami tahu Engkau juga sumber damai sejahtera di hati kami. Dan sore hari ini apapun keadaan umat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga tetap percaya pengharapannya tidak pernah berakhir, karena mereka setiap kami juga yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi ini, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup kami. Hamba memberkati seluruh umat-Mu. Mereka yang sakit, biarlah lawatan-Mu menjamah dan memulihkan mereka. Mereka yang ada dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Mereka juga yang hari-hari rindu damai sejahtera-Mu, biarlah damai-Mu juga ada atas seluruh umat-Mu. Saudaraku, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.